Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, yang tidak mungkin untuk kita bisa menghingganya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita manakala kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat ini, untuk kita mensyukurinya. Sebab tidak ada yang namanya tambahan nikmat kecuali manakala dilewati dengan proses syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, ini syarat, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menambah nikmat apabila hamba bersyukur kepadanya. Artinya jamaah sekalian, tidak mungkin ada tambahan nikmat kalau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada tambahan nikmat padahal si hamba tidak bersyukur kepada Allah, maka hakikatnya itu bukanlah tambahan nikmat, melainkan cuman istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan kami akan istidraj mereka, kami akan buat mereka lalai, dan kami biarkan dalam kelalaian tersebut dari arah yang mereka tidak ketahui. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu
fa innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat ada seorang hamba yang Allah berikan nikmat kepada dia, padahal dia di atas kemaksiatan, bukan justru mensyukuri Allah, tapi nikmatnya seakan-akan semakin bertambah, maka janganlah tertipu, kata Nabi, itu hanyalah istidraj dari Allah, yaitu perlalaian. Allah biarkan dia di atas kesesatannya, tapi tatkala Allah berikan hukuman, maka dia tidak akan bisa lepas lagi. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala nikmat yang justru akan berbuah musibah bagi kita. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyatun. Semua nikmat yang tidak mendekatkan kamu kepada Allah, maka hakikatnya itu bukan nikmat, tapi itu musibah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melihat syukur nikmat ini, terus Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kemuliaannya, terus Allah Subhanahu wa taala perlihatkan keutamaannya, sampai tatkala hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Makanya Allah menceritakan di dalam Quran tentang dua orang yang dahulu dia berteman tatkala di dunia. Yang satu tidak percaya dengan hari kebangkitan, tapi yang satunya lagi percaya, yakin betul dengan adanya hari kebangkitan, sehingga dia mempersiapkan amalan-amalan guna berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, temannya yang tidak percaya dengan hari kebangkitan ini terus mempengaruhi. Tidak mungkin apabila kita sudah menjadi tulang belulang kemudian kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Mustahil itu. Jangan percaya dengan yang begituan. Tapi subhanallah, kawannya ini tetap yakin dia dengan adanya hari kebangkitan, sehingga dia terus mempersiapkan amalan-amalan yang dengannya dia berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia ke dalam surga. Apa yang terjadi di akhirat? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memasukkan temannya yang tadi percaya dengan hari kebangkitan ke dalam surga, sementara yang tidak percaya masuk ke dalam api neraka. Nah, kawannya yang percaya dengan hari kebangkitan ini, yang sudah masuk ke dalam surga, dia ingin tahu kabar kawannya yang dulu tatkala di dunia dia tidak percaya dengan hari kebangkitan ini. Di mana sekarang dia? Maka dia pun menengok, melihat. Allah kisahkan dalam Quran, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Dia pun ternyata melihat kawannya tadi, kawannya yang di dunia tidak percaya dengan hari kebangkitan, berada di dalam neraka yang paling bawah, berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Maka di sanalah dia mengatakan, tallahi, demi Allah, in kitta laturdin, hampir saja saya ini kamu sesatkan. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdorin. Seandainya bukan karena nikmat dari Tuhanku, maka niscaya aku termasuk dari orang-orang yang merugi. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengungkapkan ucapan orang ini tatkala dia selamat, dimasukkan ke dalam surga dan dilepaskan dari api neraka. Itu semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dia syukuri. Menunjukkan bahwa syukur nikmat ini diantara dasar yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hanya
Banyak manusia yang menyangka dan mengira bahwa nikmat itu hanya sebatas perkara dunia. Tatkala ada orang yang dibukakan dunianya, diluaskan rezekinya, dinaikkan pangkatnya, diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusannya, semua dia dapatkan di dunia ini, maka itulah nikmat. Sebagian orang menyangka bahwa nikmat itu hanya sebatas itu. Betul, itu nikmat. Tetapi jamaah sekalian, di sana ada nikmat yang jauh lebih berharga lagi daripada nikmat itu. Kalau dunia itu rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang dari akar bahasanya, dunia itu dari bahasa Arab, Pak, bukan bahasa Indonesia itu. Dunia itu bahasa Arab, dari kata dana yadanu, dunia, yang artinya rendah dan akan sirna. Itu dunia, sesuai dengan namanya. Dunia artinya rendah dan akan sirna, akan hilang dia. Entah kita yang hilang duluan, meninggal dunia, atau dunia ini akan hancur dengan tibanya hari kiamat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis, yang hadis ini cukup menjadi cambukan bagi kita semuanya, terlebih mereka-mereka yang tergila-gila dengan kehidupan dunia, terlebih bagi mereka yang terbuai dengan kehidupan dunia, yang rela mengorbankan apa saja demi kepentingan dunianya. Karena sebagian orang terkadang dia disetir oleh dunianya. Makanya betul sabda Nabi itu, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya pakaian. Allah sebutkan harta itu, dan Allah sebutkan, dan Rasulullah sebutkan dalam bentuk dia memperhamba kepada hartanya. Kenapa? Karena seakan-akan hartanya yang menyetir dia. Kapan hartanya menyuruh dia untuk meninggalkan sholat, maka dia tinggalkan sholat. Kapan hartanya menyuruh dia untuk tunda waktu sholat, maka dia tunda waktu sholat. Sehingga dunia yang menyetir kehidupannya. Inilah orang yang memperhamba dengan dunia. Celaka orang yang seperti ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab dia tunduk kepada sesuatu yang hina. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, yang mana hadis ini berisi kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah berjalan-jalan bersama para sahabatnya. Ketika lewat pasar, Nabi dan para sahabat melewati ada bangkai seekor anak kambing yang cacat telinganya. Nabi lihat itu, para sahabat juga lihat. Nabi stop di situ. Kemudian Nabi ambil bangkai anak kambing tadi. Nabi pegang telinganya, kemudian Nabi perhadapkan kepada sahabat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadalahu bidirhamin. Lihat, Nabi lantas tawarkan ini, wahai para sahabatku, siapa kiranya di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham. Dirham itu mata uang perak, mata uang orang dulu. Mereka pakai dinar dan dirham. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Jadi Nabi tawarkan, ada ndak yang mau beli bangkai kambing ini harganya 1 dirham saja? Mendengarkan jawaban apa pertanyaan Rasulullah seperti itu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah,
ma nuhibbu lahu ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bih. Ya Rasul, kami tidak mau itu. Untuk apa kami beli? Dan untuk apa kami memilikinya ya Rasulullah? Maka Rasul tidak menjawab pertanyaan sahabat ini. Nabi tawarkan lagi, atuhibbuna annahu lakum? Sudah kalau begitu, mau ndak aku kasih ini bangkai kambing ini gratisan, ndak usah kalian beli. Semakin aneh para sahabat, loh, kok bangkai kambing ditawarkan ke kami? Bukan daging kambing, bangkainya sudah busuk. Nah, tentunya Nabi menawarkan seperti ini ada maksud beliau. Nah, maka para sahabat mengatakan, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban annahu asakun fa kaifa wa huwa mayyitun. Ya Rasul, demi Allah, andaikan kambing itu hidup, andaikan dia hidup, kami belum tentu mau membelinya. Kenapa? Dia ada cacatnya Rasul. Telinganya itu terpotong, telinganya cacat, kami tidak mau beli. Nah, bagaimana lagi kalau dia sudah jadi bangkai? Lebih-lebih kami tidak mau beli, kata sahabat ini. Maka Rasulullah SAW mengungkap hikmah dari pertanyaannya tadi. Ini yang beliau ingin maksudkan ini. Kata Rasulullah SAW, dengarkan sabda Nabi, fawallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum. Kata Nabi SAW, demi Allah, dunia itu lebih rendah di sisi Allah. Dunia itu lebih rendah di sisi Allah melebihi kalian memandang rendahnya bangkai kambing ini. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Apa kata Nabi? Demi Allah, dunia itu di sisi Allah lebih rendah, lebih hina melebihi kalian memandang hinanya, rendahnya bangkai kambing ini. Allahu Akbar. Ini Nabi yang bilang, Pak. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah tentu saja ma yantiqu anil hawa, beliau tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak ada yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ternyata dunia yang siang malam kita mengajarnya, dunia yang terkadang melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, dunia yang terkadang kita berani mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, ternyata dia lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi rendahnya tatkala kita menganggap hinanya bangkai kambing. Ini jamaah sekalian. Makanya kalau kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada semua manusia. Hewan juga bisa dapat. Dan Allah ratakan, mukmin dapat, yang tidak beriman pun dapat. Ya kan? Makanya kata Nabi SAW apa? Innallaha yu'tid dunya ala man yuhib wa ala man la yuhib. Allah berikan dunia itu kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai, kepada orang yang beriman dan kepada orang yang tidak beriman. Itu dunia. Wa ammaddin, adapun nikmat agama, fala yu'tihi illa man yuhib, Allah tidak beri kecuali kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya bukan menjadi jaminan tatkala seorang itu mendapatkan kenikmatan dunia, tatkala mewah hidupnya, luas rezekinya, bukan menjadi jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Tetapi jaminan Allah mencintai seorang hamba manakala dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, andaikan
kehidupan yang mewah, kehidupan yang nyaman menjadi tanda bahwa orang tersebut mulia, maka pastilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kaya hidupnya di dunia ini, ya kan? Karena beliau yang paling mulia. Tetapi ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah dikenal sebagai orang yang kaya. Justru kalau kita lihat bagaimana kehidupannya Nabi, Pak, pernah disebutkan dari sebahagian istri Nabi, selama 3 bulan dapurnya Nabi tidak mengeluarkan asap. Selama 3 bulan dapurnya Nabi tidak mengeluarkan asap. Maksudnya apa? Nabi tidak masak. Bukan tidak masak artinya bisa beli di luar, enggak. Memang karena tidak ada yang mau dimasak. Lantas sahabat tanya, "Ya Rasul, kalau begitu apa yang menghidupi kalian?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aswadan." Yang menghidupi kami ketika itu hanya 2 yang hitam, yaitu air dan kurma. Itu saja yang kami makan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah datang ke rumah Nabi. Datang ke rumah Nabi, Pak. Kemudian ternyata Nabi sedang berbaring. Umar melihat Nabi berbaring di atas sebuah tempat tidur yang terlihat sangat kasar tempat tidurnya Nabi itu. Kemudian tatkala Nabi bangkit, di punggung Nabi itu terlihat ada bekas-bekas seakan-akan ya orang kalau misalnya tidur di tempat yang kasar ada bekas merahnya atau apanya. Kemudian ada butiran-butiran pasir di punggung beliau. Umar melihat begitu, Umar langsung nangis, Pak. Menangis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh di sana aku melihat raja Romawi, raja Persia, mereka bersandarkan di atas dipan-dipan yang sangat empuk. Sementara engkau makhluk yang sangat mulia, Nabi dan Rasul pilihan Allah, kehidupanmu seperti ini ya Rasulullah." Umar kasihan, Pak, melihat kehidupan Rasul seperti itu. Maka apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul langsung berkata kepada Umar, "Afi syakkin anta ya Ibnul Khattab?" Wahai Umar, apakah engkau meragukan saya, wahai Umar? Kenapa pandanganmu seperti itu? Ama tarda an takuna lahumud dunya walanal akhirah? Tidakkah engkau ridha, wahai Umar, untuk mereka dunia sementara untuk kita akhirat? Tidakkah engkau ridha juga untuk itu? Subhanallah. Ini jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dunia, entah itu harta, jabatan, segala yang dia inginkan, maka itu bukan menjadi pertanda bahwa orang tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Andaikan, kata Nabi SAW, dunia itu, andaikan dunia itu bernilai di sisi Allah walau hanya seberat sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan berikan minum orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir. Tapi karena dunia itu tidak sebanding dengan sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada mereka yang tidak beriman. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini kami bawakan agar kita sadar, bukan artinya di dalam Islam itu kita dilarang untuk mencari dunia, tidak. Karena kita hidup di dunia
Tentunya kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, cari dunia juga. Tapi yang menjadi celaan, jangan sampai kau korbankan agamamu, kau korbankan ibadahmu hanya gara-gara ingin mengejar dunia. Jangan seperti itu. Makanya kalau kita melihat di dalam Quran, Allah menjelaskan konsep yang benar dalam kita bersikap terhadap dunia ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi, cari dan upayakan. Apa itu? Fima ataqallahu daral akhirah, yaitu apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat. Upayakan sungguh-sungguh di dalamnya. Kemudian apa? Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bahagianmu di dunia. Jangan lupa bahagianmu di dunia. Perhatikan ayat ini. Jadi di dalam agama kita diperintahkan apa? Untuk perjuangkan akhiratmu. Kejar dia, tapi jangan lupa dunia. Nah, jangan dibalik, Pak. Terkadang sebagian orang membalik ini ayat. Dia bilang apa? Cari duniamu, kejar dunia itu, tapi jangan lupa sholat. Terbalik enggak? Terbalik kan? Harusnya apa? Jangan sampai meletakkan porsi akhirat di jangan lupa, dunia yang jangan lupa, sehingga seakan-akan lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Orang yang beriman tentunya lebih mengutamakan akhiratnya ketimbang dunianya, tapi dia tidak melupakan dunianya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, artinya tetap akhirat nomor satu, agama yang nomor satu, dunia jangan sampai dilupakan. Karena rezeki itu tidak mungkin langsung turun ke hadapan kita. Makanya Allah perintahkan juga kan. Lihat di dalam suratul Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah, apabila salat telah ditunaikan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Untuk apa bertebaran? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperintahkan juga untuk mencari rezeki. Tapi ingat, jangan sampai kita mengabaikan agama kita karena ingin mengejar dunia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan segala kenikmatan sebagai ujian dan cobaan. Sebagaimana musibah juga sebagai ujian dan cobaan. Perhatikan dalam Quran, Pak. Di dalam suratul Fajr Allah berfirman, fa'ammal insanu, adapun manusia ini, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhannya memberikan bala. Bala dalam Quran dibahasakan bala. Apa balanya? Fa'akramahu wa na'amah, Allah muliakan dia, Allah berikan nikmat kepada dia. Bahasanya apa? Itu bala. Bala itu artinya ujian dan cobaan. Fayaqulu rabbi akraman, hamba ini langsung mengatakan, Tuhanku telah memuliakan aku. Ini sikap yang salah. Nah, sama kata Allah, wa amma, adapun manusia ini, idza mabtalahu rabbuh, apabila Tuhannya memberikan bala kepada dia, bala juga, tapi balanya berupa apa? Faqadara alaihi rizqah, Allah batasi rezekinya, Allah kurangi jatah rezekinya. Fayaqulu rabbi ahanan, maka hamba ini langsung mengatakan, Tuhanku telah menghinakan aku. Allah katakan, kalla, sekali-kali jangan bersikap seperti itu. Kalla, sekali-kali jangan bersikap seperti itu. Karena ini sikap yang salah.
Orang yang tatkala mendapatkan dunia, dimuliakan, diberikan nikmat, jangan langsung memandang itu kemuliaan. Itu ujian dari Allah, itu cobaan dari Allah, sebagaimana musibah. Jangan menganggap bahwa itu kehinaan, belum tentu. Itu ujian dan cobaan. Baik tidaknya bala ini, entah itu nikmat atau musibah, tergantung bagaimana sikap kita tatkala mendapat nikmat atau terkena musibah. Bagusnya bagaimana? Ketika dia dapat nikmat, dilapangkan rezekinya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Maka disinilah ujian, cobaan berubah menjadi kemuliaan. Demikian pula sebaliknya, tatkala dia ditimpa musibah, hal yang tidak mengenakkan dalam hidupnya, jangan langsung berburuk sangka bahwa Allah menzolimi dirinya. Itu ujian, itu cobaan. Bagaimana cara menghadapi musibah? Sabar. Sehingga dengan kesabaran itu, yang tadinya musibah berubah menjadi kemuliaan bagi dirinya. Inilah orang yang beriman, Pak, yang sampai Nabi SAW saja merasa takjub kepada mereka ini. Karena orang yang beriman hidupnya selalu baik, dan tidak ada yang lebih baik kehidupannya melebihi kehidupan orang-orang yang beriman. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh betapa menakjubkan perkaranya orang yang beriman itu. Kullu umurihi khair, seluruh perkaranya adalah kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tak kau dapati, tak kau jumpai kecuali kepada mereka yang beriman. Lihat sikap mereka. Idza asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, hal-hal yang mengenakkan, menyenangkan, maka dia bersyukur. Maka dengan kesyukuran itu berbuah kebaikan bagi dirinya. Wa idza asabathu darra'u sabar fakana khairallah. Dan kalau dia ditimpa hal-hal yang tidak mengenakkan, mudarat, musibah, maka dia bersabar, maka dengan kesabaran itu berbuah baik bagi dirinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun subhanallah, dari perkara yang memang menjadi ujian bagi umat Islam yang Rasulullah kabarkan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Semua umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta, kata Nabi SAW. Makanya banyak orang terfitnah dengan harta. Banyak orang terkena penyakit wahan. Wahan disebutkan oleh Nabi SAW adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut dengan kematian. Cinta dunia dan takut dengan kematian. Subhanallah. Makanya para jamaah sekalian, Nabi SAW bukan yang paling beliau khawatirkan adalah umatnya jatuh miskin. Bukan itu yang paling beliau khawatirkan. Justru sebaliknya, yang Nabi khawatirkan tatkala dunia itu dibukakan untuk umat Islam ini. Makanya pernah dalam sebuah hadis, Pak, diceritakan Nabi pernah mengutus sahabatnya yang bernama Abu Ubaidah ibnul Jarrah untuk mengambil upeti di daerah Bahrain. Sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Pulang sahabat ini, waktu itu pulangnya tengah malam, sudah menjelang subuh. Nah, kedatangan Abu Ubaidah ibnul Jarrah mengambil harta, membawa banyak harta ketika itu, dibawa ke Madinah, didengarkan oleh sebagian sahabat Ansor. Ketika itu sholat subuh, para sahabat yang mendengar Abu Ubaidah ini datang dari daerah Bahrain membawa harta banyak, mereka buru-buru datang ke masjid sholat subuh. Buru-buru datang ke masjid, Pak. Nabi sholat, mengimami mereka sholat. Selesai sholat, Nabi biasa berbalik ke hadapan para sahabat. Tiba-tiba sahabat langsung mendekati Nabi. Sahabat langsung mendekati Nabi. Nabi langsung tersenyum, Pak.
Nabi tahu apa yang dimaukan oleh sahabat ini. Mau apa? Mau harta. Memang secara manusiawi sahabat pun demikian. Mendengar ada harta datang, mereka pun mau. Nabi tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, abshiru wa hamilu ma yasurrukum. Bergembiralah kalian, ambil apa yang kalian inginkan dari harta ini. Fa wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, yang aku khawatirkan menimpa kalian bukanlah kefakiran atau kemiskinan. Walakinni akhsha alaikum, tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian antubasatu alaikumud dunya, tatkala dunia itu dibentangkan kepada kalian sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kalian pun berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana dulu orang-orang berlomba-lomba mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia itu mencelakakan kalian sebagaimana mencelakakan orang sebelum kalian. Allahu Akbar. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Makanya para jamaah sekalian, hendaknya terhadap perkara dunia ini kita melihat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat Islam agar jangan selalu melihat ke atas. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihat kepada orang yang di bawahmu, jangan lihat kepada orang yang berada di atasmu, karena itu lebih pantas bagi kamu agar kamu tidak mendurhakai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau lihat selalu ke atas tidak akan syukur-syukurnya kepada Allah. Tapi kalau dia lihat ke bawah, dia susah, ada orang yang lebih susah daripada dia, maka dia akan beranggapan bahwa nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia terlalu besar. Ini kalau dalam perkara dunia, Pak. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Beda kalau dalam perkara agama. Kalau dalam perkara agama, lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Nah, supaya apa? Kalau dalam perkara agama, orang semakin termotivasi untuk ibadah. Jangan dibalik. Orang ini dibalik. Kalau dalam perkara agama, lihatnya ke bawah. Wah, Ustadz, saya masih mending sholat Jumat. Tetangga saya tidak pernah sholat Jumat, walaupun saya tidak sholat 5 waktu. Nah, ini melihat kepada yang di bawah. Yang di bawah harusnya melihat kepada yang di atas. Nah, kalau dalam perkara dunia, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Karena kalau lihat yang ke atas, tidak akan ada syukur-syukurnya manusia ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bisa menjadi peringatan bagi kita bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan istiqomah dan senantiasa menguatkan kita berada di atas ketakwaan, kesabaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dan selalu berada di atas keimanan, keislaman sampai akhir hayat kita. Wallahu taala alam bisawab. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.